Nah, kita akan masuk dalam khotbah berseri kita yang baru yang berjudul Following Jesus. Mengikuti Yesus, apa itu maksudnya? Dan hari ini kita akan berbicara dengan topik yang minggu yang pertama, yaitu penyangkalan diri. Topik ini adalah topik yang tidak populer dan jarang dibahas dan dijabarkan. Tetapi pada masa-masa kita menghadapi pandemi COVID-19, saya rasa topik ini akan memberikan kita encouragement bahwa Yesus sebenarnya sudah berkata-kata dan mengingatkan kita akan penderitaan yang akan kita hadapi di masa-masa akhir, di masa-masa akhir zaman. Dan ini semua akan mengingatkan kita akan esensi dari Injil. Dan hari ini kita akan membahas semuanya satu demi satu dari perkataan Yesus Kristus. Nah, minggu lalu saya sempat membahas sedikit dan saya sempat berbicara mengenai satu istilah di dalam khotbah berseri kita yang lalu. Kalau saudara belum cek atau belum mendengarnya, saudara bisa cek di YouTube channel kami, Gibeon Church Surabaya, atau saudara bisa download app kami di Google Play Store atau di iTunes. Saudara juga bisa cek our channel di Spotify, supaya saudara juga bisa in tune dengan khotbah-khotbah yang berpusatkan pada Injil. Nah, minggu lalu saya berbicara tentang bahwa hati kita perlu dikalibrasi. Saya berbicara mengenai kalibrasi hati. Hati kita perlu dikalibrasi dan perlu diverifikasi. Saudara tahu kenapa kok sebuah alat pengukur, alat device, atau apakah itu mengukur temperatur, ataukah mengukur humidity, atau bahkan timbangan kita, itu perlu dikalibrasi, saudara. Kalibrasi itu apa definisinya? Kalibrasi adalah proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat ukur tertentu dengan cara membandingkan dengan standar atau tolak ukur yang lebih tinggi dan lebih akurat. Kalibrasi diperlukan untuk memastikan bahwa hasil pengukuran yang dilakukan oleh alat tersebut itu akurat, konsisten, tidak ada deviasi, dan tidak menyimpang. Saudara mengerti ya, saudara ya? Hati kita itu perlu dikalibrasi. Karena hati kita kalau tidak hati-hati sudah sering menyimpang. Hati kita begitu mudah terpikat oleh dunia. Hati kita begitu mudah untuk terkontaminasi dengan kultur dan filosofi dunia yang ada. Worldview kita begitu mudah untuk shift, begitu mudah untuk bergeser dari nilai kebenaran. Saudara masih ingat bahwa definisi dari dosa itu bukan tentang kejahatan, tetapi definisi dari dosa hamartia itu adalah luput dari sasaran. Atau dalam bahasa modernnya menyimpang dari sasaran, berdeviasi dari kebenaran. Itulah sebabnya hati kita perlu dikalibrasi all the time. Itulah sebabnya kita membaca di Amsal 4 ayat 23 yang berkata, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Itu adalah versi BIMK, ya saudara. Kita perlu jaga hati kita baik-baik karena hati kita menentukan jalan hidup kita. Saudara, saya masih teringat ada sebuah lagu hymn yang berjudul Come Thou Found. Di bait ketiga dikatakan begini, let that goodness like a feather. Biarlah kebaikan Tuhan itu seperti belenggu yang membelenggu kakiku. Bind my wandering heart to thee. Untuk membelenggu aku supaya hatiku tetap terpaut kepada Tuhan. Because my heart is prone to wander. Hati kita itu begitu mudah meninggalkan Tuhan, prone to wander karena terpikat oleh dunia, prone to leave God that I love, meninggalkan kasih Tuhan. Hati kita begitu mudah meninggalkan kasih Tuhan. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Take and seal it. Ya, inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagimu. Seal it for thy courts above. Kenapa, saudara? Karena begini, saudara. Apa yang kita percayai akan menentukan bagaimana kita berperilaku dan berkeputusan. What you believe will determine how you behave and how you decide in your life. Terutama dalam masa wabah pandemi COVID-19 ini, di mana begitu banyak orang mengalami keresahan, ketakutan, kekhawatiran, keterpurukan. Kalau hati kita tidak dikalibrasi, maka akan dengan begitu mudah kita menyimpang dan tersesat. Amin, saudara ya. Yohanes 8 ayat 32 dikatakan kamu akan mengetahui kebenaran. Bahasa aslinya bukan mengetahui tapi ginosko. Artinya know. Know intimately. Mengenal secara intimasi. Adam ginosko Hawa
dan menghasilkan anak. No, kebenaran bukan teori yang dipelajari, tetapi kebenaran adalah pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dan dikatakan apa? Kamu akan mengenal kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Hari ini saya berdoa supaya saudara membuka hati saudara dengan kebenaran Injil. Supaya kebenaran Injil itu dapat mengkalibrasi hati saudara. Amin. Katakan kepada kanan kirimu bilang, atau siapapun yang ada di dalam ruangan di mana engkau menonton ini, kamu perlu kalibrasi hati. Atau kalau tidak ada orang, saudara bisa katakan kepada diri saudara sendiri, aku perlu dikalibrasi. Amin, saudara. Nah, teks kita hari ini kita akan berbicara dari Markus 8 ayat 27 sampai ayat yang ke-37. Saya akan memulainya Markus 8, Injil Markus pasal ke-8 ayat 27. Saya akan bacakan yang putih, saudara bacakan yang kuning. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Ayat 28, saudara. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ayat 29, ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Sampai di situ dulu saudara ya. Nah, saya akan memberikan sedikit background bahwa peristiwa ini terjadi pada saat Yesus dan murid-muridnya sampai di Kaisarea Filipi. Saya akan memberikan sedikit background. Saya menemukan foto, saya belum pernah ke sana, tetapi ada foto-foto yang bertebaran di internet. Bagaimana wujud Kaisarea di Filipi? Ini adalah wujudnya, saudara bisa lihat fotonya, ya saudara. Ini Yesus sedang berkhotbah di sekitar tempat ini. Dan kalau saudara perhatikan, ini ada foto dari tampak depan dan ada dari tampak samping. Saudara akan melihat ada kayak bilik-bilik di situ yang ada buletannya itu, saya kasih buletan. Kalau saudara perhatikan, bilik-bilik tersebut menunjukkan bahwa tempat itu sebenarnya pada awalnya, saya menemukan dokumen ini, adalah tempat di mana banyak sekali kuil-kuil dari dewa-dewa yang berbeda. Kaisarea Filipi adalah tempat di mana tempat itu, terutama di daerah Yesus berbicara, itu adalah tempat penyembahan berhala. Dan ada begitu banyak berbagai macam kuil-kuil, temple untuk menyembah berhala. Dan kalau sudah perhatikan ada Temple of Augustus, ada Temple of Zeus, ya Zeus, Temple of Nemesis, ya berbagai macam temple. Ada Temple of Pan and then Dancing Goat. Jadi saudara kalau tahu mitos-mitos yang setengah badan manusia, setengah badan binatang, ini adalah tempel-tempelnya di situ. Dan orang-orang datang ke situ untuk menyembah dewa-dewa tertentu. Nah, saudara perhatikan di sini. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang-orang siapa aku ini? Dan dia bertanya itu di tengah-tengah begitu banyak dewa-dewa dan penyembahan berhala. Apa yang dikatakan orang tentang aku? Ada yang bilang kamu adalah Yohanes Pembaptis, ada yang bilang adalah titisannya Elia, atau mengatakan seorang dari para nabi. Tetapi menurut kamu, aku ini siapa? Di tengah-tengah semua berhala. Yesus bertanya begitu. Dan jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Jadi ini luar biasa banget. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ayat 31-nya dikatakan, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu apa? Dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Wow, jadi setelah dikasih tahu bahwa Yesus adalah Mesias, yang Mesias artinya dia adalah yang ditunggu-tunggu, yang akan membebaskan bangsa Israel dan memulihkan kerajaan Israel untuk kemuliaan Tuhan. Tapi tiba-tiba kenapa kok tiba-tiba kampanyenya atau isi dari khotbahnya berbeda? Karena Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa dia yaitu Mesias harus menanggung banyak apa? Penderitaan. Saudara, manusia gak suka kata-kata penderitaan, betul ya? Terus dikatakan apa? Bukan hanya penderitaan, ditolak. Saudara mau ditolak? Kita semua mempunyai kecenderungan untuk ingin diterima. Mana ada orang yang hobinya ditolak? Gak ada. Mana ada orang yang hobinya menghadapi penderitaan? Gak ada. Kita semua ingin kenyamanan. Kita semua ingin diterima. Kita semua ingin menerima
kasih, love. We like being loved. Dan dikatakan apa? Dibunuh, mati. Kematian adalah sesuatu yang kita takutkan. Lah ini baru dikasih tahu Mesias, tiba-tiba isi khotbahnya begitu. Nah kita lihat ya ayat 32 dikatakan apa? Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Sebentar. Tunggu. Yesus, sini. Lagi khotbah loh saudara. Diinterupsi, ditarik ke samping. Saudara tahu Petrus menegur Yesus. Wah gila, keren ya saudara. Saudara berani menegur pendeta yang sedang khotbah gitu saudara ya. Kalau dia sesat mungkin ya, boleh ya saudara ya. Tetapi ini Petrus menegur Sang Mesias. Ditegur. Dibilang, Yesus, lu ngapain ngomongin kayak ginian? Why are you talking about this stuff? Kenapa kamu harus berbicara mengenai apa? Penderitaan. Terus ditolak, dibunuh, mati. Ini bukan bahasa-bahasa yang tepat untuk kampanye. Bahasa-bahasa yang tepat untuk kampanye, kalau kamu Mesias, itu adalah kenyamanan, kemewahan, diterima, dikasihi, dipulihkan, mujizat, terobosan, berkat materi. Halo, saudara mulai mengerti saya kemana? Itu yang laku, itu yang membuat orang-orang tertarik untuk mengikuti kamu. Jadi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Wow. Dan ayat ke-33 dikatakan apa? Maka berpalinglah Yesus sambil memandang murid-muridnya. Dan katakannya, ia memarahi Petrus. Yesus memarahi Petrus, katanya, enyahlah iblis. Baru kalau saudara baca di kitab Matius, ini cerita yang sama persis diceritakan di Matius 16. Bahwa Petrus sebelumnya dipuji. Baru berapa ayat yang sebelumnya Petrus dipuji bahwa dia memang benar, tepat berkata bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi baru dipuji waktu Petrus mulai menegur Yesus, langsung dikatakan apa? Katanya enyahlah iblis. Baru dipuji bahwa dia dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Sekarang dia dihardik dan ditengking. Enyahlah iblis. Sebab engkau bukan memikirkan. Dengarkan ini. Ayo kita baca sama-sama. Engkau bukan memikirkan apa? Apa yang dipikirkan Allah. Melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ada deviasi. Ada penyimpangan. Petrus tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Itulah sebabnya tadi saya berbicara di awal khotbah. Hati kita perlu dikalibrasi. Hati kita perlu diverifikasi. Apakah betul pemahaman saudara tentang kekristenan, pemahaman saudara tentang Alkitab, pemahaman saudara tentang Tuhan, itu sesuai dengan kebenarannya. Kalau tidak sesuai, hati kita perlu dikalibrasi. Karena konsep mengikut Yesus versi Petrus dan orang-orang di sana tidak sama dengan rencana penebusan Tuhan. The redemptive history of God is completely different. Petrus berpikir bahwa Kristus akan mendirikan kerajaan melalui kekuatan politik, kekuatan militer, atau mungkin dengan kuasa mujizat yang hebat yang akan menundukkan kekaisaran Romawi. Dan mungkin bahkan Petrus yakin banget bahwa dia nanti akan jadi salah satu pejabat di kerajaan yang Yesus akan bangun. Petrus belum tahu bahwa Yesus akan mendirikan kerajaan dengan mati di salib. Petrus belum sadar akan hal itu, makanya dia gak terima saudara. Itulah sebabnya Yesus mau meluruskan pandangan ini. Mengkalibrasi paradigma dan pandangan dari Petrus. Nah hari ini saya berdoa supaya kita dikalibrasi. Di tengah-tengah kita sedang menghadapi masalah yang terjadi di dunia. Bukan hanya di Indonesia, tetapi di dunia. Menghadapi pandemik COVID-19. Biarlah hati kita hari ini dikalibrasi. Amin saudara. Nah kita teruskan ya saudara ya. Dan ayat 34. Nah di sini saudara. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya. Dan berkata kepada mereka. Dia berkata apa saudara? Ada sebuah undangan. Setiap orang yang mau mengikut aku, saya stop dulu di sini. Setiap orang yang mau mengikut aku, ada sebuah undangan. Saudara, hari ini saya percaya banyak sekali undangan untuk mengikuti Tuhan, mengikuti Yesus.
undangan ini yang akan disampaikan, nanti kita akan baca sama-sama. Tetapi undangan ini begitu berbeda dengan undangan-undangan dari KKR-KKR yang disampaikan oleh banyak hamba Tuhan. Dan I am also guilty, saya pun juga sering bersalah di dalam hal ini. Karena kita sebenarnya sering kali misleading a lot of people. Kalau kamu percaya Yesus, ini biasanya undangannya begini ya. Kalau kamu mengikuti Yesus, maka masalahmu akan selesai. Maka kamu akan mengalami terobosan. Maka hidupmu akan sukses. Maka kamu akan diberkati. Kamu akan mengalami mujizat. Kalau kamu memberi, maka kamu akan mendapatkan berkat. Itu kan biasanya undangan-undangannya. Apakah itu yang akan dikatakan Yesus? No. Undangannya bukan seperti itu, saudara. Kita baca teruskan, oke? Undangannya apa? Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus apa, saudara? Kita baca sama-sama. Menyangkal dirinya. Nggak sampai di situ. Apa saudara? Memikul salib dan mengikut aku. Wow. Saudara, ini adalah kata-kata yang sangat tidak populer. Jadi kalau saya bisa simpulkan, yang pertama undangan dari Yesus adalah menyangkal diri. Saudara, menyangkal diri bahasa aslinya adalah aparneomai. Aparneomai, yang artinya to disown, to refuse to be associated with. Tidak mau diasosiasikan, menolak, dikaitkan dengan. Strongly reject, especially the source. Menolak dengan kuat, terutama sumbernya. Utterly refusing to recognize the original source involved. Sama sekali menolak untuk mengenali sumber asli yang terlibat. Menyangkal diri. Tuhan ingin kita menyangkal diri. Wow. Apa maksudnya, saudara? Ada seorang teolog yang bernama Charles E.B. Cranfield. Dia berkata, to deny oneself is to turn away from the idolatry of self-centeredness. Penyangkalan diri yang sesungguhnya adalah berpaling dari berhala hati yang berpusat kepada diri sendiri, saudara. Saudara, ini sangat counterintuitif. Kenapa, saudara? Karena ini sangat bertolak belakang dengan dunia dan zaman modern ini. Di mana semua orang sangat menekankan apa? Self-love, self-fulfillment, self-worth, self-actualization, self-esteem. Bahwa dirimu itu perlu menjadi poros dari segala sesuatu. Berbagai penekanan yang mengutamakan diri sendiri. Itu adalah filosofi dunia, betul ya saudara? Dan itu yang menyedihkan, merebak ke dalam pengajaran-pengajaran Kristen yang menaruh diri sendiri atau manusia di dalam poros dari pengajaran tersebut. Sehingga apapun yang kita lakukan, tujuannya adalah untuk memperkaya diri, untuk membuat diri berbahagia, untuk membuat diri mengalami mujizat. Tetapi ujungnya bukan Tuhan, tetapi diri sendiri. And this is yang dikatakan Yesus. Ini yang dikatakan Yesus. Kamu perlu menyangkal diri. Wow. Kenapa saudara? Karena diri kita. Semua masalah yang terjadi di dalam dunia itu karena apa? Manusia. Karena diri kita. Kalau kita perhatikan semua masalah yang ada di dalam hidup kita. Sebenarnya berbicara bahwa kita inilah sumber masalahnya. Saya suka ada seorang PhD dalam leadership namanya Sen Senjaya. Dia berbicara waktu dia berbicara mengenai leadership reform di dalam bukunya. Dia berkata bahwa as a leader, sebagai seorang pemimpin, waktu kamu memimpin perusahaanmu atau memimpin timmu, kamu harus sadar bahwa problem terbesar di dalam kepemimpinanmu adalah dirimu sendiri. Itu benar, saudara. Kenapa? Karena diri kita adalah sumbernya problem. Kalau kita terobsesi dengan diri sendiri dan mementingkan diri sendiri, Yeremia 17 ayat 9 berkata tentang hati manusia. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Hati manusia begitu licik dan begitu jahat dan begitu berdosa. Itulah sebabnya kalau kita berpusat kepada diri sendiri, maka kita tidak bisa menemukan mengapa kita ini diciptakan, saudara. Kita akan selalu menemukan bahwa problem demi problem akan selalu ada. Roma 3 ayat 10-12. Tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Hamarsia. Sudah
berdeviasi dari kebenaran. Mereka tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak, saudara. Saudara, dalam dunia ini sekarang mayoritas adalah orang-orang yang berumur milenial. Saudara tahu Time Magazine beberapa waktu yang lalu membuat cover dari magazinnya yang berjudul The Me Generation. Saudara bisa lihat ini fotonya, saudara ya. Millennials are lazy. Milenial itu generasi yang paling malas. Entitled narcissist. Orang-orang yang sangat narsis. Who still live with their parents. Masih tinggal sama orang tua mereka. Why they'll save us all. Wow, ini kacau balau, saudara. Karena generasi milenial adalah generasi yang sangat berpusat pada diri sendiri dan sangat narsis. It says a lazy, entitled narcissist. Makanya tahun lalu saya menulis buku Social Media is Not Real. Kenapa? Karena generasi yang narsis ini sangat terobsesi dengan sosial media. Saya nggak tahu berapa ratus selfie yang Anda lakukan minggu ini karena Anda work from home. Mungkin saudara sedikit-sedikit lagi Zoom, lagi selfie-selfie terus. Atau bahkan mungkin saudara sedang mendengarkan khotbah saya dan lagi selfie juga. Saudara, saya kasih contoh ya saudara ya. Saya pernah nih take grup foto dengan HP salah satu teman. Terus kita bilang sama teman kita yang dipakai HP-nya untuk memfoto itu. Nanti tolong ya kirimin foto yang terbaik. Atau kalau enggak boleh di-post sosial media terus kita tag. Saudara tahu apa yang di-post? Waktu di-post kita semua bingung. Kok yang di-post foto yang ini? Kenapa? Karena yang lain tuh semua pada merem, pada lagi gitu ya saudara ya. Pas lagi gak siap ada yang gitu ya, ada yang mangap ya gitu ya saudara. Tetapi yang punya HP itu lagi senyum cantik sekali gitu ya. Dan menurut dia itu adalah foto yang terbaik. Saudara coba saya kasih tes sedikit ya. Coba saya tes apakah saudara narsis atau tidak. Kalau Anda menilai sebuah foto lagi wifi gitu ya saudara ya. Barengan atau grup foto gitu ya saudara ya. Foto barengan. Dan saudara menilai foto tersebut. Saudara pertama kali yang saudara lihat siapa? Fotomu sendiri kan? Pasti. Itulah kecenderungan manusia. Kecenderungan hati kita is me. Self-centered. Dan kalau saudara perhatikan Alkitab bicara tentang self-centered itu ada dua ekspresinya. Kalau kita lihat, kita buka sama-sama di 2 Timotius 3 ayat 1-4. Dan nanti kita akan baca ayat ke-5. Kita akan melihat ada beberapa trait dari orang-orang yang self-centered. Kita lihat ya. 2 Timotius 3 ayat 1 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang apa saudara? Sukar. Jadi ini sudah dinubuatkan dari yang lalu-lalu. Saudara perlu tahu bahwa masa yang sukar itu sudah sampai. Dan di mana? Pada hari-hari terakhir. Jadi kalau 2000 tahun yang lalu dikatakan bahwa itu sudah akhir zaman. Saya rasa di tahun 2020 ini sudah akhir dari akhir zaman mungkin ya saudara. Dan nggak ada yang tahu siapa, kapan akan berakhir. Tetapi dikatakan apa? Ada ciri-cirinya. Ayat kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Lihat. Bukankah ini millennial generation? Sangat narsisis dan self-centered. Mencintai dirinya sendiri. Menjadi apa? Hamba uang. Sangat materialistik. Makanya online booming. Online shopping booming banget kan? Saudara di rumah juga bisa online shopping terus kan? Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mungkin di zaman itu nggak ada sosial media. Tetapi sekarang di dalam sosial media saudara bisa membual dan menyombongkan diri. Akan menjadi pemfitnah, hoax. Banyak ya. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Mereka tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri, garang. Wow. Tidak suka yang baik, suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Nah ini nih, yang terakhir saudara. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Lovers of pleasure rather than lovers of God. Lebih suka menuruti hawa nafsu. Saudara, ada dua hal yang terjadi pada saat Anda self-centered. Saudara, biasanya ada dua cabang. Ini saya berikan foto ini. Self-centeredness akan bermanifestasi. Yang pertama adalah hedonisme. Tadi kita sudah baca bahwa lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Lovers of pleasure rather than lovers of God. Jadi waktu saudara self-centered, saudara memiliki kecenderungan untuk bermanifestasi dalam dua cabang. Yang pertama adalah hedonisme.
Apa itu hedonisme? Kita akan bahas sedikit hedonisme. The hedonism is the pursuit of pleasure and intrinsic good are the primary or most important goals of human life. Pengejaran kesenangan, pengejaran kenikmatan dan barang-barang materialistik adalah tujuan utama, menjadi yang terpenting dari kehidupan manusia. Itulah hedonisme. Saudara, ini merupakan sesuatu yang kita alami semua. Kalau saudara perhatikan di 2 Timotius 3 ayat 1-4 tadi, ini adalah hedonisme. Ya, mencintai diri sendiri, hamba uang, materialistik, sangat-sangat lovers of pleasure rather than lovers of God. Makanya saudara, waktu Yesus memberikan undangan untuk menyangkal diri, itu completely counterintuitive karena intuitif manusia. Kecenderungan manusia adalah menyukai kenikmatan dunia. Saudara, di mana-mana sekarang adalah kita memaksimalkan kenikmatan, memaksimalkan kemewahan. Betul atau tidak, saudara? Karena kita senang dengan hal-hal tersebut. We love it. Kalau enggak, hotel bintang 5, bintang 6, sampai bintang 7 pun ada, saudara. Dan ini semua merupakan suatu the pursuit. Ini adalah pengejaran. Karena dosa, pengejaran kepuasan dari manusia itu salah arah. Kita berusaha untuk menemukan kebaikan dan kebahagiaan di dalam kenikmatan dunia. Kemudian bukan cuma itu. Kalau sudah perhatikan, ayat kelimanya dikatakan begini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jadi ada dua. Yang satunya hedonisme, yang satunya apa? Legalisme. Legalisme berbicara apa? Apa definisi dari legalisme? Attachment of behaviors, discipline, and practices to the belief in order to achieve salvation and right standing before God. Keterikatan perilaku, disiplin, dan praktek dengan keyakinan untuk mencapai keselamatan dan kedudukan yang benar di hadapan Tuhan. Nah, ini merupakan banyak orang yang rajin beribadah, tetapi sebenarnya ibadah mereka itu self-centered. Wow, kita jarang nih bahas ini, karena biasanya kita cuma bahas hedonisme. Karena ngomongin tentang ini, artinya orientasi ibadah mereka itu sebenarnya bukan Tuhan. Orientasi ibadah mereka adalah diri mereka sendiri. Dan mereka berpikir kalau mereka berpuasa, mereka melakukan ibadah, mereka memberi, mereka melayani, mereka berdoa, mereka melakukan hal-hal yang kelihatannya beribadah. Itu semua orientasinya bukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan karena mencintai Tuhan, tetapi karena ingin sesuatu dari Tuhan untuk diri sendiri. Jadi semua piety, semua amal, semua hal-hal yang baik yang dilakukan orang tersebut, dia melakukannya bukan karena dia cinta Tuhan, tetapi dia melakukannya karena dia cinta diri sendiri. Wow, bukankah itu yang sering terjadi hari-hari ini? Kenapa kita memberi? Kenapa kita beramal? Kenapa kita melakukan hal-hal yang sosial? Supaya kita mendapat pahala. Kenapa kita melakukan pelayanan? Supaya kita diberkati. Kenapa kita melakukan puasa? Supaya doa kita yang berisi keinginan-keinginan kita dijawab. Coba kita pikirkan. Kenapa kita melakukan itu semua? Apakah karena kita cinta Tuhan? Apakah karena kita ingin mengetahui kehendak Tuhan? Ataukah kita ingin memuaskan kedagingan kita? Saudara, Rasul Paulus juga bilang bahwa ini sangat menyimpang. Dan dia menyadari bahwa dirinya pun sebelum ketemu dengan Kristus, sebelum lahir baru di dalam Kristus, Rasul Paulus bukan jatuh ke dalam hedonisme. Tetapi Rasul Paulus jatuh lebih ke arah legalisme. Kita baca ayatnya. Di Filipi 3 ayat 4-7 dikatakan apa? Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Ayat yang kelima, dia berikan kualifikasinya dia. Disunat pada hari ke-8. Wow, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin. Orang Ibrani asli. Wah, dia sangat qualified. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku seorang Farisi. Saudara tahu orang Farisi? Dia mengikuti semua peraturan, 613 peraturan hukum Taurat. Diikuti semua oleh orang Farisi. Dan sangat-sangat ortodoks, sangat-sangat
kuno, sangat konservatif. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Kenapa? Karena dia berpikir pengikut Kristus adalah orang-orang sesat. Jadi dia berusaha untuk menganiaya orang-orang yang sesat ini dan mengembalikan mereka kepada jalan yang benar. Ini yang dikatakan. Dia sangat sombong, dia bermegah atas semua itu. Saudara perhatikan ya. Orang yang kelihatannya rohani tetapi sombong. Jangan-jangan dia masuk di dalam self-centeredness tetapi manifestasinya adalah legalisme. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat. Aku tidak bercacat. Wah, sombong banget. Dan inilah keadaannya orang yang beragama kelihatannya rohani. Tapi dia sombong. Dia lupa bahwa kalau dia bisa seperti itu semata-mata karena kasih karunia Allah. Ada yang ketujuh. Dikatakan apa? Rasul Paulus berbicara mengenai legalisme. Dia begitu keras. Dia bilang, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap apa? Rugi. Semua yang dia lakukan itu, yang dia bisa banggakan, yang dia bisa megahkan, itu semua dianggap rugi. Bahkan di ayat-ayat berikutnya dikatakan, aku anggap sampah karena pengenalan akan Kristus. Wow, saudara. Jadi menunjukkan bahwa ternyata hedonisme dan legalisme kelihatannya rohani. Tetapi kalau akhirnya saudara tidak mencintai Tuhan dan menghormati Tuhan dan memuliakan Tuhan, itu juga sama saja. Dan yang kedua saudara, undangan Yesus bukan hanya menyangkal diri, tetapi apa? Memikul salib. Memikul salib. Saudara, kalau ngomongin tentang salib, sekarang itu keren ya, orang-orang pakai tanda salib. Orang-orang pakai tato salib, orang-orang pakai baju ada salibnya, bangga banget. Kayaknya keren banget desainnya. Tapi zaman dulu nggak ada yang bangga sama salib. Nggak ada orang pakai kalung salib. Itu orang gila yang pakai kalung salib. Karena salib itu berbicara tentang penderitaan. Salib itu berbicara tentang kematian yang paling mengerikan. Sekarang salib menjadi sesuatu yang sangat-sangat indah. Symbol of hope. Tetapi dulu nggak seperti itu, saudara. Cross berbicara tentang suffering. Salib berbicara tentang penderitaan. Saudara, saya rasa kita semua mengalami penderitaan karena dampak dari virus corona, COVID-19. Tetapi di sini, ya, adalah mengikut Kristus itu dikatakan apa? Kalau Yesus mengundang kita untuk memikul salib. Saudara, mengikut Kristus itu sering syarat dengan penderitaan. Mungkin engkau dianiaya karena imanmu kepada Kristus. Mungkin engkau dikucilkan oleh keluargamu gara-gara imanmu kepada Kristus. Saudara, Yesus nggak menyuruh kita untuk memikul salib untuk keselamatan. Enggak. Bukan berbicara tentang itu. Tetapi waktu dia berbicara dengan salib. Waktu kita hidup di dalam Kristus dan untuk kemuliaan Tuhan. Ada kemungkinan saudara akan mengalami gencetan. Saudara akan mengalami tekanan. Saudara akan mengalami penganiayaan. Saudara akan mengalami ketidakadilan. Disinilah yang dikatakan memikul salib. Mungkin kamu harus ganti profesi. Karena profesimu itu bertentangan dengan keyakinan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan Roh Kudus terus mengetuk hatimu. Karena engkau gak merasa damai melakukan semua praktek-praktek di dalam pekerjaanmu. Mungkin kamu harus jujur di mana di tempat kerjamu ada banyak ketidakjujuran. Dan karena kejujuranmu, kamu gak jadi naik pangkat. Bisa saja, saudara. Bagaimana mungkin? Mungkin saudara karena imanmu, kamu dijauhi oleh teman-temanmu. Dikucilkan karena Injil. That is suffering. Dan inilah yang menjadi undangan Yesus. Dan kemudian undangan Yesus apa? Menyangkal diri, memikul salib, dan apa? Mengikut Kristus. Mungkin saudara bingung. Menyangkal diri, memikul salib, mengikut Kristus. Kayaknya beda banget ya. Dengan apa yang dikatakan banyak sekali di KKR. Dan kalau benar-benar ini undangan Yesus, gimana cara melakukannya? Semua ini mengikut Yesus susah banget kayaknya. Nah, disinilah kita perlu baca ayat 35 sampai ayat 36 ya. Saya hampir selesai. Markus 8 ayat 35 sampai 36 dikatakan apa? Ini loh caranya. Ini loh rahasianya. Ayat 35. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan apa? Kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil,
ia akan menyelamatkannya. Lucu ya saudara ya. Justru kalau saudara self-preservation, saudara self-centered, saudara akan kehilangan semuanya. Saudara berpusat pada diri sendiri dan saudara berusaha untuk mementingkan diri sendiri. Saudara justru kehilangannya. Tetapi when you self-denial, waktu saudara menyangkal diri, saudara rela kehilangan sesuatu yang saudara dambakan, yang saudara benar-benar anggap berharga menurut saudara. Tetapi saudara menukarkannya untuk Kristus. Karena Injil, dia justru menyelamatkannya. Dikatakan apa ayat 36? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh isi dunia tetapi ia kehilangan nyawanya. Wow saudara, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau saya bisa simpulkan di sini dari slide ini, dari gambar ini. Dunia berbicara apa? Berpusatlah pada diri sendiri. Peroleh seluruh isi dunia. Follow self. Tetapi kalau hari ini kalibrasi dari Yesus berkata apa? Mengikut Yesus bukan tentang berpusat pada diri sendiri. Agamamu bukan tentang kamu. Kalau kamu beribadah itu bukan tentang kamu. Kalau kamu memberi itu bukan supaya kamu diberkati. No. Dikatakan apa? Penyangkalan diri yang bertolak belakang dengan apa? Berpusat pada diri sendiri. Kalau tadi dikatakan memperoleh seluruh isi dunia. Apa gunanya seorang memperoleh isi dunia? Justru kita perlu kehilangan hidup kita karena Yesus, di dalam Yesus. Bukan follow self, tetapi follow Christ, saudara. Saudara, begitu banyak orang yang berpikir berbeda. Dan kalau saudara mau jujur, inilah penyelewengan dunia, penyimpangan hati manusia. Kita luput dari sasaran. Dan yang menyedihkan adalah mimbar-mimbar gereja bukan memberitakan undangan Yesus. Yang ini penyangkalan diri, kehilangan hidup karena Yesus, di dalam Yesus, atau following Christ. Tetapi malah memberitakan Injil yang berpusat pada diri sendiri. Yang digelitik adalah kecenderungan hati manusia yang berdosa. Karena kalau saudara memberi karena saudara ingin berkat, itu sebenarnya saudara sedang menggelitik kecenderungan dosa saudara sendiri. Meskipun itu dibungkus oleh perbuatan yang rohani. Kenapa saudara beribadah? Kalau saudara beribadah supaya saudara diberkati, atau saudara berpuasa supaya doamu dijawab, supaya doamu yang sesuai dengan keinginan hatimu itu dapat terjawab. Seakan-akan saudara sedang menyogok Tuhan. Ini yang terjadi, ini penyimpangan di dalam kecenderungan kita. Ravi Zakaria berkata begini, the loneliest moment in life is when you have just experienced what you thought would deliver the ultimate, but it has let you down. Saya akan terjemahkan. Saat yang paling menyedihkan dan yang paling kosong dalam hidup kita adalah waktu kita mencapai apa yang kita pikir akan memberikan kita kepuasan yang sejati. Ternyata apa yang dijanjikan itu tidak terjadi. Mengecewakan kamu. This is what the world offers. Itu yang dunia tawarkan. Dan itu selalu mengecewakan. Nah, kalau saudara melihat ini, yang sebelah Yesus, penyangkalan diri, kehilangan hidupnya karena Yesus, following Christ. Bagaimana kita melakukan ini semua? Justru itulah poinnya, saudara. Hari ini kalau saudara mendengar ini, saya mau kasih tahu kepada saudara. Yesus ngomong sama kita. Bisakah kita menyangkal diri? Bisakah kita kehilangan hidup karena Kristus? Bisakah kita follow Christ, mengikuti Kristus secara sempurna? Inilah poinnya. Kita tidak mampu melakukannya. Karena ketidakmampuan kita untuk melakukannya itu, kita semua ini semestinya binasa. Itulah sebabnya rencana penebusan Allah itu tidak berhenti pada hukum Taurat. Itu tidak berhenti hanya kepada khotbah-khotbah Yesus. Tetapi kalau saudara perhatikan, dia bukan cuma hanya berbicara tentang hal ini, tetapi dia melakukannya. Itulah sebabnya Injil Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia apa? Mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Kenapa kok kita semua akan binasa? Karena kita semua berdosa. Roma 3 ayat 23 berkata bahwa semua orang sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut. Kita semua tanpa pertolongan Tuhan. Kita semua binasa. Kita semua kena kutuk. Kita semua maut. Nasibnya adalah maut.
Tetapi puji Tuhan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Roma 5 ayat 8. Oleh karena Kristus telah mati bagi kita saat kita masih berdosa. Itulah yang Yesus lakukan. Saudara tahu, Dia bukan cuma hanya menuntut saudara untuk menyangkal diri atau kehilangan hidup saudara karena Dia, atau hanya mengikuti Kristus. Tetapi apa yang Dia lakukan? Kita buka sama-sama di Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6, perhatikan. Apa yang Kristus lakukan? Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Apa yang Allah lakukan? Apa yang Yesus lakukan? Dia melakukan penyangkalan diri yang sejati. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang apa? Hamba. Padahal Dia raja di atas segala raja. Dia Tuhan. Tetapi Dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah yang Yesus lakukan buat saudara dan saya. Dia bukan menuntut saudara. Yesus menyelesaikan secara sempurna apa yang kita tidak mampu lakukan. Dia menyangkal diri. Dia memikul salib untuk kita. Dia mengikuti kehendak Bapa secara sempurna. Itulah sebabnya pada waktu di Taman Getsemani, Yesus pun mengalami ketakutan. Yesus pun berkata, kalau bisa Tuhan, cawan ini dapat kau lewatkan. Tetapi namun bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu. Saudara tahu Dia mengikuti kehendak Bapa. Bahkan pada waktu di atas kayu salib Dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Untuk pertama kalinya Dia berkata kepada Bapa di surga, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Yesus melakukan ini semua supaya saudara dan saya dapat ditebus dari kesia-siaan dunia ini. Supaya saudara tidak perlu lagi hidup untuk dirimu sendiri. Saudara dapat menolak itu semua. Saudara bisa hidup untuk kemuliaan Tuhan. Yesus memanggil kita untuk menyangkal diri dan memikul salib. Tetapi Dia bukan cuma hanya memanggil kita, tetapi Dia melakukannya untuk kita. Dia melakukannya untuk kita secara sempurna. Sehingga kalau kita hidup di dalam Dia, kita juga dimampukan untuk melakukan. Melalui Kristus, melalui kekuatan Kristus, saudara pun tidak lagi hidup disiksa oleh dunia, disiksa oleh berhala-berhala. Tetapi saudara hidup untuk kemuliaan Tuhan. Saudara menyangkal diri dan memikul salib yang Yesus maksudkan di sini adalah apa? Menanggalkan manusia yang lama. Saudara 2 Korintus 5 ayat 17 berkata apa? Barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sehingga hidup saudara tidak perlu lagi hidup dengan cara-cara dunia. Saudara menemukan identitas yang baru. Saudara bisa menanggalkan manusia lama karena kita sudah mati bersama dengan Kristus. Kematian Kristus adalah kematian bagi dosa. Dan kebangkitan Kristus memberikan kita hidup yang baru. Sehingga kita dapat mengenakan manusia yang baru dengan kuasa kebangkitan di dalam Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Jadi hari ini saya percaya ada panggilan untuk kita menanggalkan manusia lama kita. Cara-cara hidup lama kita. Supaya kita tidak lagi disiksa oleh dosa. Kita tidak lagi hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Coba kita baca Kolose 3 ayat 8-10. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Yang tadi sudah dideskripsikan di Timotius. Yaitu apa? Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu mendustai. Karena kamu apa? Baca sama-sama. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Saudara, Roma 6 ayat 10-11 dikatakan, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah
Hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, pada waktu kita memandang Kristus, kita menemukan ketenangan. Kenapa? Karena Dia sudah menyelesaikannya untuk kita. Waktu kita memandang Kristus, waktu kita tidak mampu, kita dimampukan. Waktu kita memandang Kristus, kita yang berdosa, kita mengingat bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Sehingga saudara, waktu saudara memberi, karena saudara sadar saudara sudah diberi yang terbaik. Waktu saudara mengampuni bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi karena saudara sudah menerima pengampunan. Waktu saudara memuji Tuhan bukan karena agenda, karena Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya kepada saudara. Saudara, ada sebuah quote dari Tim Keller dari bukunya yang berjudul The Freedom of Self-Forgetfulness. Kemerdekaan yang ada pada waktu kamu melupakan dirimu sendiri. Quote-nya berkata begini, "This is gospel humility. Blessed self-forgetfulness. Inilah kerendahan hati yang berdasarkan Injil. Adalah berkat melupakan diri sendiri." Wow, saudara tahu ada berkat pada saat Anda melupakan diri sendiri. Ada berkat di dalam menyangkal diri. Not thinking less of myself as in modern culture. Bukan berarti berpikir lebih rendah tentang diri saya. Maksudnya gini, menjadi dermawan, merendah supaya nanti ditinggikan. Seperti apa yang dikatakan budaya modern gitu loh. Itu maksudnya. Atau simply thinking less of myself as in traditional culture. Saudara tahu Eastern filosofi dari timur berbicara kalau kamu meninggalkan kenikmatan dunia ini, jadi biarawan, bertapa, pakai jubah. Saudara meninggalkan semua kenikmatan dunia, meninggalkan kedagingan. Supaya saudara itu semakin dekat dengan Tuhan. Bukan itu maksudnya. Tetapi sesederhana ini. Saya simply thinking of myself less. Saya nggak terlalu memikirkan diri saya lagi. Why? Kalau saudara baca bukunya dikatakan, karena saya memandang kepada Kristus dan Kristus adalah identitas saya. Saya tidak lagi memikirkan tentang diri saya sendiri. Karena waktu saya melihat Kristus, saya sudah tidak lagi melihat keindahan-keindahan yang lain. Seperti tadi lagunya, turn your eyes to Jesus. Pandanglah pada Yesus. Seluruh isi dunia menjadi suram dibandingkan dengan kemuliaan anugerahnya. Waktu kita memandang Kristus, tiba-tiba apa yang dunia tawarkan itu suram. Seakan-akan saudara mendapatkan barang yang asli dibandingkan dengan barang yang KW. Karena yang KW itu semua gak ada bandingannya kualitasnya sama yang asli. Waktu saudara memandang Kristus, saudara melihat ada keindahan yang tidak terbandingkan, tidak tertandingi. Kalau kita kembali di Markus 8 dikatakan apa? Waktu Petrus itu menegur Yesus. Petrus menegur Yesus di ayat 33. Kemudian Yesus berkata, Yesus memarahi Petrus dan berkata, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi apa yang dipikirkan manusia." Saudara, Yesus menghardik Petrus. Bahkan dikatakan dia itu seperti iblis. Karena seperti iblis, gagasan Petrus adalah berpikir untuk mendirikan kerajaan tanpa salib. Saudara tahu, hanya karena salib ada karya keselamatan. Hanya karena salib ada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yesus datang untuk mendirikan kerajaan bukan dengan menang dengan kekuatan militer. Justru dia menang karena dia seakan-akan kalah. Dia mati. Dia menang melalui kematiannya. Dia mengalahkan maut dengan kebangkitannya. Hanya melalui salib ada pernyataan kasih karunia Tuhan. Pernyataan kasih karunia Tuhan terjadi melalui salib. Begitu juga perjalanan iman kita. Saudara, itulah sebabnya Petrus perlu gagal. Petrus perlu sadar bahwa ternyata pengertiannya salah. Saudara, kekuatan kita terbatas. Waktu kita mengalami penderitaan, saat kita mengalami kegagalan,
Itu bagus. Kenapa saudara? Itulah sebabnya penderitaan itu diizinkan Tuhan. Itulah sebabnya kegagalan itu perlu dalam hidup kita. Untuk menunjukkan apa? Kelemahan kita, ketidakmampuan kita. Itulah salib kita. Sehingga kita menyadari bahwa kita ini sangat membutuhkan Tuhan. Kita sangat membutuhkan Kristus. Itulah sebabnya waktu Rasul Paulus berkata tentang duri di dalam daging, Tuhan berbicara sama dia di 2 Korintus 12 ayat 9b. Sebab justru, kita baca sama-sama. Saya hampir selesai ini saudara. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dan Rasul Paulus berkata apa? Sebab aku terlebih suka, aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, mudah sekali untuk kita bilang kita kuat pada saat keadaan lagi baik. Mudah sekali untuk kita berkata aku punya damai sejahtera pada saat keadaan lagi baik. Tetapi justru kebalikannya kalau keadaan itu susah. Betul ya saudara ya? Saudara, saya punya teman dulu waktu di Amerika saudara. Dia seorang yang baru mengenal Tuhan pada saat ada kebaktian Paskah. Dan dia somehow dilahirkan baru, dia mendengar Injil dan dia mengenal Tuhan. Dan dia benar-benar bertobat dari dosa-dosanya dan dia menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia. Tetapi sesudah itu, saya sempat prihatin karena pada waktu itu kira-kira tahun 2007. Nah saudara tahu tahun 2008 di Amerika ada krisis ekonomi, saya pun juga mengalaminya. Tetapi orang ini mengalami sangat parah. Karena kalau saya cukup bersahabat dengan dia karena kita suka lunch bareng dan yang lain-lain. Dia itu adalah orang yang sangat kaya. Karena dia memiliki dealership mobil. 2 biji, satunya Cadillac, satunya Hyundai. Dan dia mempunyai real estate office yang sangat luar biasa. Yang kalau saya pergi ke gedungnya bukan miliknya tetapi dia menyewa. Itu 1 lantai dia sewa semua. Jadi ini orang hebat saudara. Dan kalau saya jalan sama dia, semua orang hormat sama dia, menyapa dia, bahkan tunduk kepala sama dia. Orang hebat, luar biasa. Dan somehow dia percaya kepada Tuhan, dia dijamah, dia dilahirkan baru. Tetapi begitu gak lama, apa yang terjadi? Krisis ekonomi datang, dia mengalami kebangkrutan yang luar biasa. Sehingga dealer-dealer mobilnya harus berhenti, bahkan real estate, kantor real estate-nya itu juga harus tutup. Dia nggak bisa bayar sewa, dia harus di kick out dari office-nya. Rumahnya dulu di atas gunung, melihat seluruh kota LA. Wah, mobilnya banyak banget. Dan itu pun juga di foreclosure, tahu di foreclosure, disita bank. Istrinya, dia pikir dia masih punya simpanan, istrinya menghabiskan semua simpanannya. Karena istrinya ternyata seorang kecanduan narkoba. Saudara. Sehingga semua kredit cardnya itu di max, diambil cashnya. Sehingga untuk apa? Beli narkoba. Saudara. Sehingga semua kredit cardnya habis-habisan. Dan sesudah itu dia dicerai oleh istrinya. Dan kemudian istrinya minta untuk disupport dia. Sehingga semua hartanya itu disedot habis. Anak-anaknya yang dia sangat kasih harus diambil dari dia. Berkali-kali dia datang kepada saya dan kita bertemu dan kita menangis bersama-sama. Saya menangis bersama dengan dia. Saya berusaha menguatkan dia. Dia berbicara begini, Pastor Michael, kenapa waktu aku ini terima Tuhan, waktu aku kenal Kristus, kok sepertinya keadaannya tambah parah. Rumahku habis, bisnisku habis, istriku mengkhianati aku, anak-anakku diambil daripadaku. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya nggak bisa ngomong saya mengerti keadaanmu karena saya nggak mengalami apa yang dia alami. Pada saat itu pun saya juga mengalami krisis ekonomi pada waktu itu. Tetapi at least keluarga saya masih bersama dengan saya. Tetapi dia hancur habis. Sehingga saya cuma hanya bisa berdoa bersama dengan dia. Saya cuma bisa bersama-sama membaca Ayub. Saya cuma hanya bisa membaca ayat-ayat yang menguatkan dia. Dan pada waktu itu kita nggak mengerti. Tapi saudara tahu semua krisis yang ada,
Saya yakin itu semua akan ada permulaan dan akan ada akhirnya. Dia tetap percaya Tuhan, dia tidak meninggalkan imannya. Dia tetap percaya, justru dia bilang, satu-satunya yang aku cuma miliki adalah Yesus yang paling berharga. Saudara, itu tahun 2008, tahun 2009 dan saya pindah ke Indonesia tahun 2014. Dan waktu sebelum saya pulang 2014 pulang ke Indonesia, saya sempat berbicara sama beliau dan beliau sempat makan siang dengan saya. Dan pada saat itu beliau sudah diberkati. Beliau sudah mengalami pemulihan dalam keuangan dan yang lain-lain. Terus ya dia masih, keluarganya masih terpisah dan yang lain-lain. Tetapi dia waktu itu dia bicara sama saya, Pastor Michael, masih ingat gak kita bicara bahwa saya bertanya sama kamu, kenapa aku harus ngalami semua ini? Sekarang saya sudah tahu jawabannya. Dia bilang, sekarang saya punya beberapa rumah lagi. Saya sudah bangkit dari kebangkrutan saya. Tetapi saya mengucap syukur bahwa saya harus mengalami itu semua. Kenapa? Saya tanya. Karena pada waktu itu Tuhan sedang menyelamatkan saya dari keserakahan saya. Tuhan sedang menyelamatkan saya dan menebus saya dari kesombongan saya. Tuhan mengajar saya untuk tidak hidup untuk dunia, tetapi mengajar saya hidup hanya bergantung kepada Kristus yang paling berharga. Sekarang semua yang saya miliki, saya tahu ini semua titipan. Semua yang saya prestasi, apa yang menjadi prestasi saya, itu semua merupakan sumber daya yang Tuhan percayakan supaya aku bisa melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Hari itu saya sangat tersenyum karena saya melihat bahwa orang yang sama yang mempertanyakan kedaulatan Tuhan, sekarang orang yang sama yang bersyukur akan kedaulatan Tuhan pada saat itu. Yakobus 1 ayat 2-4 dikatakan apa? Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Firman Tuhan berkata, anggaplah suatu kebahagiaan. Kenapa? Karena kalau itu diizinkan Tuhan, kalau itu diizinkan Tuhan untuk kita alami, artinya ada suatu kebaikan di balik semua itu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Segala sesuatu dipakai oleh Tuhan, termasuk penderitaan. Termasuk pada saat kita harus menyangkal diri kita. Termasuk pada saat kita harus memikul salib kita. Sebab kamu tahu, ayat yang ketiga, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat yang keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Kamu akan menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan apapun juga. Kenapa kamu utuh? Karena kamu punya Kristus. Kenapa kamu sempurna? Bukan kamu yang sempurna, tetapi Dia yang sempurna tinggal di dalam kamu. Kenapa kamu tidak kekurangan apapun? Karena kamu memiliki yang paling berharga. Kristuslah yang paling berharga. Hari ini saya berdoa, bilang engkau dikuatkan karena Kristus bersama dengan engkau. Mari sama-sama kita berdoa.